Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu saya masih kecil-kecil dulu ada lagu tahun-tahun 90-an ke bawah lah itu. Bila Ijrail datang menghampir, seluruh badan akan menggigil gitu lah. Hilangnya kan, apabila Ijrail datang menghampir, seluruh badan akan menggigil. Itu semua makhluk mesti nemuin itu. Akan tanda-tanda orang yang akan meninggal, salah satunya adalah menemukan berjumpa dengan makhluk yang nggak pernah dia jumpa sebelumnya. Itu saya dikasih tahu sama kawan, saya bilang, iya ya betul ya, itu yang itu ya malaikat Ijrail lah gitulah kan. Cuma kadang-kadang nih disebut seperti kita baca dalam Al-Qur'an ya, kadang-kadang manusia bersifat seperti ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, faman juhjiha anin nari faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kurang lebih begitulah. Saya pun dah lupa ayatnya, waktu itu masih teringat-ingat. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup mesti menjumpai yang namanya mati. Mesti mati. Kalau kita ditanya mau masuk surga enggak? Mau. Semua pada bilang mau. Tapi mati enggak mau. Padahal surga itu adanya di balik kematian. Enggak ada surga kalau kita enggak mati. Itu surga main-main aja itu mah. Kalau misalnya nggak mati mah, ya udah surga, ini di surga, di dunia itu bukan surga namanya. Itu mungkin seolah-olah, padahal mah ke surga, bukan surga. Karena surga itu belum pernah terdetak dalam hati, belum pernah terlihat oleh mata, begitulah. Jadi kan ketika kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan mati. Waman juhjiha anin nari, siapa yang diselamatkan dari neraka faqad faza, sungguh dia telah beruntung. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini selain juga kesenangan yang menipu. Lihat dunia aqalu minal qalili wa asikuha azalu minal jalili, tusimu bisriha ila qauman wa tu'mi hum tahayyuruna bila dalili. Ya dunia aqalu minal qalili, dunia itu sedikit dari yang sedikit. Kita perlu dunia bang, perlu karena kita hidup di dunia. Tapi yang kagak dikasih itu lalai gara-gara itu. Alhaqumut takasur, bermegah-megahlah kamu hatta zurtumul maqabir, sehingga kelupaan, tahu-tahu kita udah masuk ke liang kubur. Yang namanya mati kan kapan aja terjadi itu. Mati itu mysterious problem. Masalah yang misterius, kagak kecil, kagak gede, kagak tua, kagak muda, kagak anak-anak, kayak putih kelapa. Putih kelapa itu kan yang gede juga jatuh, yang kecil jatuh, putih itu jatuh semuanya. Begitu juga namanya hidup, yang namanya kematian, itu kapan aja datang dan siapa aja. Masalahnya apa setelah kematian? Nah itu saya mendengar ceramah Buya Hamka, itu udah lama karena saya tidak sejaman dengan beliau. Saya masih kecil-kecil, beliau udah nggak ada, Buya Hamka. Tadi saya dengar di dalam kaset ceramahnya, beliau mengatakan, ironi, hidup yang sebenarnya adalah setelah mati. Sekarang ini, kita nih semuanya disebutnya apa ya, sebagai setiap orang itu, setiap manusia itu lalai, kecuali orang alim. Setiap orang alim itu tidur, kecuali yang ingat, yang apa ya, yang kontinu, yang istiqomah terus-menerus beribadah kepada Allah. Orang alim banyak, alim tahu, orang tahu apa tuh, tahu pengetahuan, tahu teknologi, tahu ilmu agama, kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingannya sendiri. Udah banyak kisahnya yang begitu, udah banyak pengalaman yang begitu. Mereka tuh semuanya tidur, kecuali orang-orang yang ingat, yang ingat. Nah, di balik kematian, apa di balik kematian itu, apa yang kita dapat di balik kematian itu kita persiapkan kudu dari sekarang. Apa kalau manusia ditanya setelah dimati itu dibangkitkan, ditanya apa yang kau butuhkan untuk mati lagi, selain yang kau akan dimatikan lagi, apa yang kau butuhkan? La asodaku wa akun minas solihin, sungguh saya akan bersedekah dan akan berbuat amal soleh. Nah dulu waktu saya masih pesantren itu ada satu gedung di pesantren saya, itu luas gedungnya dan panjang, itu besar, itu gedungnya besar, itu untuk anak-anak santri perempuan, untuk santriwati ya, santri nisa.
Jadi itu bangunan tuh belum jadi. Dibilang sama kawan saya, bangunan ini akan segera jadi insya Allah karena ditanggung oleh satu orang. Nah biasanya lantai 1 sampai itu kan rencananya sampai lantai 3. Itu lantai 1 atau lantai 4 saya lupa. Itu lantai 1 dibangun dengan sedekah karena tentu biayanya mahal itu. Nah, kemudian yang lantai 2 ini ditanggung sama satu orang. Siapa orang itu? Orang itu adalah punya anak yang kemarin kuburannya kita kunjungi, dia bilang. Waktu itu saya menjelang sore, kira-kira ya jam-jam habis asar lah, diajak naik bis rombongan pergi ke kuburan. Nah, kuburan itu kalau kita lihat itu mungkin kita nggak takut. Kenapa? Karena banyak pohon-pohon di situ. Kuburan itu banyak bunga-bunganya juga datar, diatur rapi. Nah, di situ ada kuburan anak muda, rupanya masih muda, udah meninggal. Nah, gimana orang tuanya kaya raya dan dia pengen sedekahkan itu bangunan untuk anaknya. Kalau begitu, alhamdulillah banget. Nah, yang sedih banget, beberapa puluh tahun kemudian, ketika usia saya udah setengah baya, saya lewat di suatu rumah besar bener. Saya bilang sama istri, "Nih, ini rumah kagak ada orangnya apa begini?" Itu orangnya udah nggak ada apa? Kenapa emangnya? Ya udah meninggal, dia bilang, kuburan di belakang. Oh, 2 orang suami istri. Dan itu yang satu anaknya udah kena tsunami, yang satu lagi di Australia. Rumahnya segede gini, agak ada yang nempatin kayak gitu. Nah, itu kan kisahnya istrinya orang yang agak sedikit medit gitu lah kira-kira. Apa istilahnya, terlalu hemat. Kalau kita bilang pelit kagak enak, terlalu hemat. Jadi ketika suaminya bersedekah, besoknya diambilin lagi sedekahnya itu. Kita tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama tempat, tapi memang ada kejadiannya seperti itu. Jangan jadi gibah, jangan jadi sesuatu yang gak enak, tapi secara umum, karena memang ada itu setting seperti itu. Yang mau saya bilang bukannya nama orangnya, tapi jaga, tolong jangan sampai kayak gitu kitanya. Kalau udah kayak gitu, kita udah selonjorin raja sekalipun. Nah, tadi malam saya bercerita sama anak, Iskandar Jurkaina itu luar biasa kekuasaannya. Dia kerjanya perang aja, menaklukkan daerah-daerah. Tapi sampai saking pengen hidupnya selama-lamanya, dalam kisah Israiliyat ditanya apa yang membuat kita bisa hidup selamanya. Dia bilangnya ada suatu sumur, yang sumur itu kalau kita minum air itu kita hidup selamanya. Nah, dicarilah. Tapi tempatnya gelap, dia bilangnya. Cari kuda apa, zaman dulu kan kuda apa yang matanya terang ketika suasana gelap. Karena daerah yang dia akan kunjungi adalah daerah gelap. Di mana tuh permukaan bumi yang gelap? Saya juga kagak tahu. Ini kan kisah Israiliyat. Kalau ada hikmahnya kita ambil. Karena hikmah adalah barang yang hilang. Ternyata dapat kuda itu adalah kuda yang jenisnya begini-begini. Dan disiapkan 1000 kuda untuk perjalanan dia. Dan setelah itu Dzulkarnain nggak bisa minum. Yang minum adalah Khidir alaihissalam. Nah begitu, cuma ya ini kisah namanya juga Israiliyat. Rasulullah bersabda, apabila dengar Israiliyat jangan didustakan dan jangan dipercaya. Ya biarin aja. Tapi kalau ada hikmahnya kita ambil. Nah setelah itu Iskandar pengen hidup selamanya, cuma sayangnya dia meninggal. Karena Allah dia meninggal, dan ketika dia meninggal dia bilang, ketika membawa jenazah saya, tolong keluarkan tangan saya. Supaya orang tahu sekuat apapun kita, sebagaimanapun berkuasanya kita akan mati juga. Supaya masyarakat tahu. Nah, begitulah. Kalau orang penuh hikmah, dia meninggal dia pun berhikmah untuk orang lain. Apalagi kita, yang kita semuanya serba terbatas. Dan itulah yang disebut dengan apabila Ijroil datang menghampir kita, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan akan kedinginan. Ada amalan-amalan yang insya Allah membantu kita di alam kubur, kita di mahsyar, kita di mizan. Mungkin tidak semua kita bisa membaca Al-Quran, tapi kita belajar. Mungkin tidak semua kita bisa terus-menerus bersedekah, tapi semua kita bisa bersolawat. Mudah-mudahan kita bersolawat, ada berkahnya, ada hikmahnya. Datang syafaat dari Rasulullah SAW, hingga urusan kita di dunia mudah, di akhirat juga dimudahin oleh Allah. Jangan sampai kita bila Ijroil datang menghampir, seluruh tubuh akan kedinginan, seluruh badan akan menggigil. Di situ baru tahu kita. Ketika kita mati, tahu kita hidup. Sebelumnya kita lalai banget sama perintah Allah. Subuh kesiangan, johor kerepotan, asar kelupaan, maghrib di jalanan, isya ketiduran, boro-boro sholat sunat, sholat wajib aja susah banget, Jumat aja susah banget nggak pergi. Ketika Ijroil udah datang menghampir, barulah kita tahu. Usikum wa nafsi bitaqwallah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kullu nafsin za'iqatul maut taman juhjiha anin nari wa qad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap jiwa pasti akan mati. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dari azab, dia orang-orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya sebatas
hiasan mata yang menipu. Orang, saya pernah baca suatu pengusaha yang luar biasa tuh, dari miskin jualan ngasong di Semarang sampai punya bank, sampai punya usaha macam-macam, dan umurnya nggak lebih dari 100 tahun. Setelah 100 tahun kita semua akan kembali. Dia mending masih 100 tahun, kita kan belum tentu sampai kapan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang penting kita ingat bahwa kita semua ini bakalan mati, semua kita ini akan kembali ke hadapan Allah. Di dalam kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap kita pasti akan mati. Itu di dalam yang paling terkenal kalau kita buku-buku sejarah itu masuk Islam ke Indonesia, ke Nusantara ini, itu terkenal namanya batu nisan Fatimah binti Maimun, mesti disebut. Itu ada tulisannya kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita ingat selalu, mudah-mudahan kita tahu bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap kita akan mati, dan kita memperbanyak salawat, mudah-mudahan syafaat Rasulullah datang kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.